Jadi kemarin saya mau sharing buku Learning 5.1 ya. Sebenarnya kalau mau dibaca buku ini selesainya harusnya 1 minggu kelar. Cuman kan memang aku juga rada males baca, jadi selesainya 1 minggu itu pun karena deadline-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang males baca juga, males baca buku, habis itu tapi udah ada niatnya, buku ini aku sangat rekomendasi sih, karena isinya juga ringan dan itu cuma sekitar 100 berapa halaman gitu, nggak sampai 200 halaman. Isinya juga lebih menarik daripada buku How to Win Friends atau Sapiens yang sampai 500 halaman. Jadi kalau kalian mau mulai baca, buku ini aku sangat rekomendasi. Karena isinya juga lebih bisa kita terima sih kalau aku bilangnya. Jadi aku summary sedikit ya bukunya. Jadi di buku ini itu diajarkan kita harus berubah terus, harus belajar terus karena perubahan itu kalau dulu itu perubahan dari orang berburu ke orang bertani atau ke industri selanjutnya kan, itu bisa sampai ribuan tahun ya kan. Kalau sekarang itu 1 minggu aja kayaknya udah ada perubahan teknologi yang lumayan besar kan, apalagi 1-2 tahun ke depan. Jadi katanya biar kita nggak ketinggalan, kita itu harus belajar terus. Dan selain belajar itu kita juga harus update kan. Jadi katanya contohnya dulu lah, orang itu kan awalnya berburu ya kan. Berburu itu kan pakai tombak. Habis itu mereka ke bertani. Coba bayangkan kalau mereka bertani tapi pakai tombak juga. Hasilnya pasti nggak maksimal kan. Jadi kita juga harus update tools yang kita pakai juga. Selain itu juga katanya kan yang mencegah kita berubah itu bukan kegagalan menerapkan ilmu, tapi karena kita udah tersandera dengan cara lama, terus kita udah merasa pintar, kita nggak mau tinggalkan itu. Nah, jadi kan kalau kita belajar itu kita harus learn, unlearn, sama relearn. Jadi kita belajar, habis itu kita harus lupakan. Karena kalau misalnya kayak gelas kan, gelas itu kan kalau udah penuh kita isi itu pasti tumpah kan. Jadi kalau kita nggak hapus memori kita ya kita nggak bisa belajar ulang gitu. Jadi katanya uh, kalau sekolah yang sekarang itu, sekolah yang SD, yang SMP, yang kita belajar dulu itu kan dia kayak semua anak itu kan unik, punya punya passion tersendiri kan. Tapi dia berusaha seragamkan. Jadi contohnya kan kayak misalnya gajah, monyet, penguin gitu diajarkan memanjat pohon kan nggak betul kan. Padahal mereka itu punya ininya masing-masing. Nah, habis itu katanya di dalam organisasi itu kan ada 4 jenis karyawan. Star ini berarti kinerjanya bagus, habis itu dia juga menerapkan budaya organisasi. Terus yang danger ini dia kinerjanya bagus, tapi dia menginjak budaya gitu. Jadi katanya karyawan kayak gini ya harus dikeluarkan karena dia merusak budaya. Terus ada lagi yang ketiga itu second chance. Jadi ini karyawan yang kinerjanya belum begitu nampak, tapi dia bisa menghidupkan nilai-nilai organisasi. Jadi orang kayak gini boleh dikasih kesempatan kedua. Yang keempat ini yang parah, itu let go katanya. Ini parasit ya kan, jadi kinerjanya udah nggak bagus, budaya juga nggak diterapkan, jadi orang kayak gini ya pasti udah harus dikeluarkan. Nah terus kesalahan high leader kan, biasanya kalau misalnya dalam training ataupun apa kan, jadi misalnya ada satu masalah gitu kan, jadi misalnya ada satu leader yang skill komunikasinya itu kurang bagus kan, habis itu kadang kita langsung buat peraturan kan, semua leader harus mengikuti training komunikasi. Padahal itu cuma kenanya di 1-2 orang aja. Jadi itu juga salah satu kesalahan yang sering terjadi sih. Habis itu katanya kalau misalnya orang itu akan lebih baik belajarnya ketika dia diberi kepercayaan dan kewenangan untuk belajar. Itulah yang kayaknya Kak Dina lagi susun ya. Jadi learning ada budgetnya masing-masing. Jadi bisa kita cari masing-masing tanpa harus dipaksa. Nah,
Terus katanya adalah kalau misalnya orang itu nggak mau berkontribusi, lalu kita kirim dia untuk training, itu juga percuma. Karena kan training itu bukan training itu kan orang itu yang tadi itu bukan kompetensinya yang menurun, tapi memang dia yang nggak mau berkontribusi kan. Jadi training itu kan cuma untuk menaikkan kompetensi kan, sedangkan kalau orang yang kompetensinya udah bagus tapi nggak mau berkontribusi, ya itu kita bawa ke training juga percuma sih. Nah, yang terakhir itu katanya adalah kalau kita mau jadi kompeten, kita itu harus rendah hati dulu. Karena orang yang rendah hati itu orang yang mau belajar, yang ingin tahu gitu. Jadi kalau orangnya udah tinggi hati, mau dikasih apapun juga dia nggak bakalan mau belajar karena dia udah merasa dirinya itu pintar. Mungkin itu aja sih sharing dari aku. Jadi buku ini aku sangat rekomendasi sih daripada buku-buku yang lain yang pernah aku baca. Baik, kasih plus buat Rita.